Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 43225080 dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kinematika beserta contoh soalnya. Baik, langsung saja ke materinya. Apa sih itu kinematika? Kinematika adalah ilmu gerak dalam fisika yang mempelajari pergerakan benda tanpa memperhatikan atau memperdulikan penyebab geraknya. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi, kedudukan, atau letaknya atau tempatnya. Besar perubahan posisi dinyatakan sebagai perpindahan. Perpindahan suatu benda yang terjadi setiap satuan waktu disebut juga dengan kecepatan. Jika kecepatan benda berubah, maka disebut besaran percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap detik. Posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan merupakan besaran fisik yang digunakan dalam cabang kinematika. Besaran-besaran tersebut menyatakan nilai dari besaran-besaran yang harus disertai dengan arahnya, atau besaran vektor. Yang kedua, jenis-jenis gerak benda. Jenis-jenis gerak benda. Yang pertama, berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama itu gerak lurus, yaitu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya seperti kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, sepeda, kereta api, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak parabola, yaitu gerak yang dalam lintasannya membentuk parabola atau melengkung. Contohnya seperti bola yang melambung ketika ditendang atau dilempar ke atas. Yang ketiga, gerak melingkar, yaitu gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar dengan jari-jari di pusat lingkaran. Contohnya arah jarum jam, bumi yang berotasi, dan baling-baling pesawat. Yang kedua, berdasarkan acuan pengamatannya. Yang pertama, gerak semu, yaitu macam gerak benda yang sifatnya seolah-olah kita sedang melihat benda lain bergerak. Contohnya seperti kita melihat matahari dan benda-benda langit seakan-akan bergerak mengitari bumi, padahal bumi yang berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Yang kedua, gerak relatif, yaitu sifat yang bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contohnya seperti ketika kita berada di dalam kereta api yang bergerak dan teman kita yang duduk santai di stasiun. Jika temanmu sebagai pengamat, maka objek yang bergerak adalah kamu. Yang ketiga, berdasarkan sifat kecepatannya. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contohnya, seperti orang menaiki lift dengan kecepatan yang tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dengan percepatan tetap. Contohnya ketika seseorang yang mengendarai mobil pada jalan raya yang lurus, tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur. GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, sehingga percepatannya adalah 0. Ciri-ciri dari GLB adalah yang pertama, lintasannya lurus, yang kedua, ketetapannya tetap atau konstan, yang ketiga, percepatannya 0, dan yang keempat, tidak ada perubahan kecepatan selama gerak. Untuk rumus GLB, yang pertama itu jika benda mulai dari posisi awal x0, maka posisi pada waktu t sama dengan x sama dengan x0 ditambah vt. Yang kedua, bila posisi awal dianggap 0, x0 sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus x sama dengan v kali t. Yang ketiga, untuk perpindahan delta x, kita gunakan rumus delta x sama dengan v kali delta t. Untuk contoh soal pada soal GLB, yaitu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per second. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2 menit.
Untuk penyelesaiannya, yang diketahui kecepatannya atau V-nya sama dengan 20 meter per second, waktunya atau T-nya sama dengan 2 menit atau sama dengan 120 second. Nah, yang kita gunakan rumusnya yaitu S sama dengan V kali T. Langsung saja kita masukkan S sama dengan 20 meter per second dikali 120 second menghasilkan 2400 meter atau sama dengan 2,4 km. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 2 menit adalah 2,4 km. Untuk yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus, di mana kecepatan benda berubah secara tetap atau linier, sehingga percepatan benda adalah konstan atau tetap. Benda dapat mengalami percepatan atau kecepatan meningkat, atau perlambatan atau kecepatannya menurun, tergantung pada tanda percepatan, plus atau min. Untuk ciri-ciri GLBB adalah yang pertama lintasannya lurus, yang kedua kecepatan berubah secara beraturan, yang ketiga percepatannya konstan atau tetap, yang keempat bila percepatan positif maka gerak dipercepat, kalau bila percepatan negatif maka gerak diperlambat. Untuk rumus GLBB, rumus yang pertama itu hubungan kecepatan akhir dengan kecepatan awal dan percepatan. Kita gunakan rumus V sama dengan V0 tambah A kali T, di mana V itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, ditambah A-nya itu percepatannya dikali T waktu. Yang kedua, perpindahannya sebagai fungsi waktu. Kita gunakan rumus S sama dengan V0 dikali T, ditambah 1/2A dikali T kuadrat, di mana S sama dengan jaraknya atau perpindahannya, V0 sama dengan kecepatan awalnya, T-nya itu waktu, ditambah 1/2 dikali percepatan, kita kalikan dengan waktu dipangkatkan 2. Yang ketiga, hubungan antar kecepatan dan jarak tanpa menyebut waktu langsung. Kita gunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 dikuadratkan ditambah 2 dikali A kali S, di mana V kuadrat itu kecepatan akhirnya kita pangkatkan 2, terus V0 nya kecepatan awalnya kita pangkatkan 2, ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Untuk contoh soal GLBB seperti ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan 8 meter per second kuadrat. Jika ketetapan awal benda 6 meter per second, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Untuk penyelesaiannya, yang diketahui percepatannya atau A-nya sama dengan 8 meter per second kuadrat. Kecepatan awalnya atau V0-nya sama dengan 6 meter per second. Yang ketiga yaitu yang ditahu jaraknya atau S-nya sama dengan 4 meter. Karena pada soal tidak diketahui waktunya, maka kita gunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Jadi untuk penyelesaiannya, V kuadrat sama dengan 6 meter per second kuadrat ditambah 2 dikali 8 meter second kuadrat dikali 4 meter menghasilkan F kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100 meter per second. Lalu kita hilangkan akarnya dengan menghilangkan pangkatnya. Lalu 100-nya kita akarkan menjadi V sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 km adalah 10 meter per second. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.